1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari satu kelompok di kelas fungsional H yang beranggotakan saya, Bayu Adiansyah dengan NIM 025. Dan saya Raihan Rizky Widi Ananta dengan NIM akhir 470. Kemudian saya Lutfi Indra dengan NIM akhir 482. Oke, di sini kami akan mengangkat terkait topik yang bertema GitHub. Oke, untuk kode individu dipersilahkan. Oke, di sini ada kode individu, jadi ada flowchart di sini. Yang pertama di GitHub itu ada repository manajemen. Jadi tolong diperbesar yuk. Nah, di situ ada start, jadi dia mulai dulu. Lalu di sini ada pilih action, jadi bisa ada penambahan file, add file ya, commit, create branch, ya membuat branch baru, atau keluar atau end, atau clone. Jadi situ ada 5 pilihan ya, ada file, commit, branch, quit, dan clone. Nah, kalau misalnya ke file itu nanti dia disuruh menginput file name, terus disuruh input file content seperti itu. Dan di sini nanti diarahin ke select branch. Nah, di situ nanti select branch tuh dia apa ya? Memilih branch. Nah, untuk menambahkan file ke repository seperti itu. Terus untuk yang commit sama di situ membuat commit message atau pesan commit, lalu memilih branch ya, lalu membuat commit di repository. Dan itu sama juga untuk yang create branch. Kalau create branch tuh untuk membuat branch saja. Jadi ada satu inputan doang. Jadi ada input new branch name atau branch baru. Jadi dia ngebuat nama branch baru. Lalu ketika sudah dibuat, maka masuknya ke create new branch seperti itu. Untuk yang select branch, itu dia memilih branch berdasarkan clone repository branch atau repository branch yang tersedia di GitHub tersebut. Jadi nanti dia masuknya ke display clone files itu yang menampilkan beberapa branch clones ya, file yang sudah tersedia di GitHub seperti itu. Untuk alur flowchartnya kurang lebih untuk add file, commit, dan ya add file, commit itu untuk berakhirnya tuh di repository. Dan untuk yang create branch itu berakhirnya di new branch. Dan untuk clone itu berakhirnya ya di display clone itu atau menampilkan file-file yang siap di clone seperti itu. Seperti itu. Lanjut yuk. Yang kedua. Untuk yang kedua ada pull request. Jadi pull request ini ada beberapa, ada 4 ya, ada 4 penambahan nantinya ya, yang berbeda sama yang tadi ya. Jadi kita mulai dulu dari awal ya, start ya, terus pilih action, ada review, terus ada show review, ada quit untuk keluar, dan ada merge ya. Nah, di add review itu memasukkan review commit. Jadi untuk mereview repository orang itu bisa kita inputkan di situ. Nanti dia menambahkan review to pull request. Jadi nanti menambahkan review lalu ke pull request seperti itu. Untuk dan mengembalikan ke ke pilihan action seperti itu. Terus untuk yang show review itu dia menampilkan semua ya display reviewnya. Jadi review-review dari sebelumnya itu menampilkan semua review-reviewnya dan bisa kita lihat di situ seperti itu. Untuk yang merge itu dia itu apa ya? Untuk pull request tuh apa ya? Pull request itu udah tersedia di merge seperti itu. Jadi ketika pull request sudah tersedia di merge, nah dia tuh harus dia tuh ada 2 pilihan, yaitu ada yes dan no. Ya kalau misalnya yes, dia bisa melihat merge config message atau pesan merge-nya. Kalau yang tidak, itu dia bakal nge-pull request seperti itu. Merge pull request seperti itu. Lanjut yuk. Nah, di sini ada isu tracking ya. Di isu tracking ini ya sama. Jadi mulai dulu dari start, pilih actionnya, ada assign, add comment, show comment,
quit, dan close. Nah, assign ini dia itu memang input assign name, jadi bisa kita tambahkan misalnya tugas 2.2 misalnya gitu kan. Terus nanti dia masuk ke assign issue to assign. Jadi nanti dia masuk ke situ ya. Lalu untuk add comment, dia itu bisa menambahkan komen. Kita bisa menambahkan komen di apa ya, di repository tersebut. Jadi dia bisa nambahkan komen, lalu dia uh, add comment to issue. Jadi misalnya ada isu apa, kita bisa ngomen seperti itu. Itu di add comment. Lalu untuk yang show comment ya pasti show itu kan dari namanya tuh lihat ya. Jadi dia melihat komen seperti itu. Lalu yang quit itu ya buat keluar, dan untuk close itu untuk menutup statement isu yang udah dibuat seperti itu. Oke, lanjut yuk. Kurang lebih sama ya isu itu already tadi. Oke, yang selanjutnya ada GitHub Action. Nah, di GitHub Action ini agak sedikit kompleks ya. Jadi start dulu, dia milih action, ada add step, dia menambahkan step, kita menambahkan langkah-langkah deskripsi, misalnya tambahkan deskripsi untuk GitHub Action, ya kan? Itu untuk yang add step, lalu untuk yang run itu menjalankan definisi stepnya. Jika yes, kita pilih yes, dia maka mengeksekusi langkah step actionnya. Lalu yang kalau jika kita milih no, dia akan memperlihatkan pesan tidak jadi untuk mengeksekusinya seperti itu. Nah, kalau yang yes tadi dia akan mengarahkan ke update action status. Jadi nanti action statusnya itu berubah menjadi apa ya? Menjadi ya menjadi sukses seperti itu. Terus untuk yang quit ya seperti quit ya berarti langsung ngakhiri end. Untuk yang ini di sini begitu kompleks ya, ada monitor. Jadi monitor ini dia tuh ngecek action status ya. Di situ ada 3 pilihan lagi, ada complete, running, dan not started. Nah, untuk yang not started, di situ dia menampilkan display aja, not started status, hanya menampilkan itu saja dan mengembalikan ke cruise action. Lalu untuk yang complete, dia itu menampilkan display complete status dan mengembalikan lagi ke cruise action. Kalau yang running, dia itu bakal display atau melihatkan status yang sedang berjalan seperti itu. Dan dia bakal mengembalikan ke close action lagi kalau misalnya mau keluar lagi. Jadi dia nggak ada fungsi untuk mengupdate ke action status. Update action status tuh hanya dari add step doang seperti itu. Lanjut yuk. Kelima nih ada wiki ya. Wiki ini sama mulai dari start, terus close action. Di sini ada create page, membuat halaman baru. Sama input page title, judul, konten, isi kontennya, terus ngebuat wiki page. Balikin lagi ke close action. Lalu untuk yang edit page dia input page title-nya. Nah, di sini page exist itu apa? Milih. Jadi page exist itu milih untuk membuat new content ya, atau enggak kalau nggak ada dia akan memperlihatkan halaman tuh tidak tersedia atau not found seperti itu, tidak dapat dicari. Nah, kalau tersedia dia bakal menginputkan konten ya. Tadi itu ngeceknya tuh di title ya. Jadi kalau titlenya itu ada gitu kan ya, maka dia yes gitu kan. Dia bisa menginput new content. Nah, setelah itu kita bisa mengupdate halaman kontennya seperti itu dan mengembalikan lagi ke close action. Kalau quit ya keluar pasti. Itu nggak perlu saya jelaskan lagi untuk selanjutnya. Terus yang show page itu untuk menampilkan halaman ya. Kita inputkan dulu title ini, judul nih. Lalu di sini ada page access, itu apa? Untuk mengecek apakah title itu tersebut ada di dalam database-nya GitHub. Kalau misalnya ada, maka dia menampilkan display page content atau dia menampilkan isi kontennya. Tapi kalau tidak ada, dia hanya menampilkan not found. Jadi tidak ada halaman yang tersedia seperti itu. Untuk yang add link, di sini dia menambahkan link. Jadi pertama kita input source page-nya, jadi halaman source-nya. Jadi kita inputkan, lalu kita inputkan target page-nya. Misalnya tadi itu title-nya apa? Branch baru misalnya gitu kan ya. Nah, di sini dia ngebut page, dia mencari apakah
uh, ada uh, target yang dicari. Kalau misal tidak ada, maka dia menampilkan back error. Tapi kalau misalnya ada, dia bisa menambahkan internal link seperti itu. Lanjut yuk. Itu untuk yang wiki. Nah, di kode Mermaid ini ya ini cuma menampilkan kita dia. Coba yuk terus scroll. Ini untuk repository management. Nah, ini yang kedua pull request. Ada merge ya, no yes, segala macam. Ini GitHub action. Ini wiki, pelan-pelan yuk. Wiki. Terus untuk kode individu mungkin dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk kode individu kemudian akan saya lanjut. Nah, dari berdasarkan vlogger yang telah dijelaskan pada teman saya, beberapa kode individunya diubah menjadi beberapa fungsi yang secara fungsi itu diubah menjadi secara mandiri atau dinamakan di sini yaitu kode individu. Nah, di sini kode individu yang pertama yaitu ada repository management. Nah, di repository management ini ada fungsi beberapa fungsi. Yang fungsi pertama yaitu dev init, dev add files dan lainnya. Nah, dev init ini di dalamnya itu untuk menginisialisasi repository dengan nama, status privasi dan lainnya. Yang dimana situ ada self name, self is private, self files untuk menyimpan files repository, self commit dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada dev add files di sini untuk fungsi untuk menambahkan file ke cabang tertentu. Nah, di dev files ini ada dua kondisi yaitu if branch not in self branch yaitu akan menampilkan branch does not exist. Kemudian jika tidak maka akan menampilkan file add to branch. Nah, kemudian fungsi berikutnya yaitu ada dev commit change di sini untuk menambahkan commit ke cabang tertentu. Ya, di sini ada seperti tadi ada dua kondisi lagi yaitu if branch not in self dan else, yang dimana if branch not in self maka akan menampilkan output does not exist. Ya, jika tidak maka akan menampilkan message attached to branch. Kemudian ada dev clone repository, sama seperti fungsi sebelumnya ada dua kondisi yang menampilkan does not exist atau akan menampilkan output cloning branch from repository atau bla 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 bla. Nah, kemudian ada fungsi berikutnya yaitu dev create branch di sini untuk membuat cabang baru berdasarkan isi file di cabang utamanya yaitu atau main. Di sini akan menampilkan output already access jika branch name in self branch, kemudian jika tidak akan menampilkan branch name is create. Nah, untuk output dari kode jika di run, maka yang pertama akan menampilkan repository management, kemudian akan menginputkan repository name dan private-nya. Nah, kemudian akan ada perulangan yaitu jika while true akan menampilkan opsi beberapa tindakan, yang dimana tindakan pertama yaitu action add files, kemudian action commit untuk menambahkan commit dengan pesan tertentu, kemudian ada action clone untuk mengclone cabang tertentu, kemudian ada action create branch dan quit untuk keluar dari program. Kemudian jika tidak itu maka akan menampilkan print invalid action, please try again. Kemudian untuk yang kedua yaitu pull request. Nah, yang pull request ini sama seperti pada sebelumnya, yaitu dalam satu kelas ini terdapat beberapa fungsi, yang dimana dalam kelas pull request yang pertama ada dev init, yang dimana ini sama seperti sebelumnya untuk menginisialisasi objek pull request dengan atribut judul dan lain-lain. Nah, kemudian fungsi selanjutnya yaitu add review untuk menambahkan review atau komentar ke pull request. Nanti akan menampilkan output review add atau menambahkan komentar ke daftar review. Kemudian ada fungsi merge pull request. Ini di mana fungsi ini akan menggabungkan atau akan merge pull request ke cabang tujuan. Nah, di sini ada ketika dia if self is merged atau jika pull request sudah di merge,
akan memberi pesan bahwa pull request is already merged. Kemudian jika tidak, maka akan menampilkan output dari pull request dari title-nya ke merge from self branch into bla bla bla. Nah, kemudian ada fungsi dev show review ini untuk menampilkan semua review yang telah ditambahkan ke pull request, yaitu ada output no review yet atau jika ada review maka akan review uh, dari review ke pull request tersebut. Kemudian untuk outputnya yaitu pull request management di sini akan menginputkan pull request title-nya, kemudian akan menginputkan dari feature dari cabang asalnya. Nah, di sini ada perulangan yaitu jika dia menginputkan add review, dia akan menambahkan review ke pull request. Kemudian ada action yaitu merge untuk menggabungkan pull request, ada action show review akan menampilkan semua review, dan ada action quit untuk keluar dari program. Oke, untuk yang kedua itu. Terus yang ketiga yaitu issue tracking. Nah, di issue tracking ini dalam satu kelas yaitu kelas issue ada beberapa fungsi, yang dimana fungsi pertama untuk menginisiasi objek dengan atribut dan lain-lain, dan fungsi yang selanjutnya yaitu assign to. Nah, assign to ini untuk menetapkan seseorang untuk menangani isu. Jadi ketika seseorang tersebut menangani isu, itu akan di-set nama yang ditugaskan atau menampilkan print dari isu dari judul tersebut, assign to self assignment-nya. Kemudian ada dev add comment di sini untuk menambahkan komentar kepada isu. Kemudian ada dev close di sini untuk menutup isu. Jika isu sudah ditutup, maka akan memberi pesan is already closed. Kemudian jika tidak, maka akan menandai isu sebagai sudah tertutup dan memberi pesan has been closed. Nah, kemudian untuk show comment di sini untuk menampilkan semua komentar yang telah kita berikan kepada isunya tersebut. Kemudian untuk tampilannya di sini ada issue management untuk tampilan awalnya dari codingan ini. Kemudian ada menginputkan dari enter issue title-nya. Kemudian ada enter issue description-nya, ini untuk mendeskripsikan sebuah isunya. Nah, kemudian ada while true, yang dimana while true ini ada beberapa aksi. Aksi yang pertama yaitu aksi action. Nah, di sini aksi action ini intinya untuk menetapkan orang akan menangani isu tersebut dengan enter assignment name. Kemudian ada aksi add comment, yaitu untuk menambahkan komentar kepada isu. Kemudian ada aksi close untuk menutup close, dan aksi show comment untuk menampilkan semua komentar, dan yang terakhir ada aksi quit untuk keluar dari program. Oke, untuk yang ketiga kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat ada GitHub Action. Nah, di dalam GitHub Action ini ada beberapa fungsi seperti yang sebelumnya, yaitu untuk menginisialisasi. Nah, kemudian ada fungsi di sini yaitu add step. Add step di sini untuk menambahkan langkah baru ke dalam GitHub Action, yang dimana ketika ditambahkan akan menampilkan output step add to action. Kemudian ada fungsi run action. Di sini run action untuk menjalankan semua dari langkah dalam GitHub Action, yang dimana akan menampilkan output running GitHub Action. Kemudian if not solved in step, atau jika tidak ada langkah yang ditambahkan, maka akan menampilkan output no step to execute. Please add steps before running. Kemudian baru menjalankan setiap langkah yang telah ditambahkan dengan menampilkan output executing step dan menampilkan pesan status yaitu complete. Nah, kemudian untuk fungsi selanjutnya yaitu dev monitor action, yaitu di sini untuk memantau status dari GitHub Action. Ada dua kondisi, yaitu GitHub monitor action ke atas lagi, ke atas. Nah, GitHub Action di sini untuk menampilkan self status yaitu complete,
atau jika belum, action is still running or has not start. Nah, kemudian kemudian untuk output programnya yaitu seperti ke bawah yuk, ke bawah. Nah, untuk outputnya yaitu di sini akan menginputkan dari enter action name-nya, kemudian baru akan ada action-action yaitu action input, action input add step, run, monitor, dan yang terakhir adalah keluar dari program. Oke, kemudian selanjutnya yaitu kelas wiki. Nah, di kelas wiki ini ada beberapa fungsi yang menjadi di sini yaitu ada dev create page, yaitu ini untuk membuat halaman baru di wiki. Kemudian ada edit page, yaitu mengedit halaman baru yang sudah ada atau yang ditambahkan dari create page-nya. Terus kemudian ada add internal link. Nah, add internal link ini untuk menambahkan tautan internal dari satu halaman ke halaman lain. Nah, di sini ada kondisi yaitu if from page in self page. Jika kedua halaman ada, tambahkan tautan ke konten halaman sumber. Jika tidak, jika salah satu halaman tidak ada, maka akan menampilkan pesan one of the page does not exist. Kemudian ada fungsi yaitu dev show page. Di sini untuk menampilkan konten halaman berdasarkan judulnya, yaitu if title in self page untuk menampilkan judul jika halaman ditemukan akan menampilkan judulnya atau tampilkan kontennya. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan error. Untuk outputnya ketika well true akan memiliki beberapa action, yaitu seperti yang ada pada kelas di atas. Coba ke bawah. Ada action create page untuk membuat halaman baru, edit page yang akan mengedit halaman, add links untuk menambahkan tautan internal, show page, dan quit untuk keluar dari program. Oke, untuk codingan individunya kurang lebih seperti itu, dan untuk codingan gabungan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya ambil alih. Untuk kode gabungan, mungkin kita akan menambahkan daripada flowchart, kemudian mermaid code-nya, dan kemudian code gabungannya. Jadi kita combine secara langsung untuk menambahkan beberapa fungsi yang saling berkaitan. Yang misalkan di sini ada repository, di mana kita ada wiki, kemudian GitHub Action sampai dengan pull request, yang memiliki operasi masing-masing 3 fungsi, di mana dia memiliki trigger, kemudian untuk create dan maintain documentation. Next, ini sama aja. Next, ini sama. Next, ini kode mermaid untuk membangun daripada flowchart-nya untuk kita tampilkan. Kemudian di sini ada kode gabungannya. Jadi kita mengimplementasikan beberapa fungsi untuk digabung secara langsung, sehingga penggunaannya berkaitan. Dimana kita mulai dari repository management, kita bikin konstruktornya terlebih dahulu, kemudian menyimpan daripada nama, private tidaknya, kemudian file, commit, branch, cabang defaultnya. Kemudian ada fungsi add file, di mana dia menambahkan daripada file itu ke cabang tertentu sesuai defaultnya. Defaultnya apa? Defaultnya itu main. Jadi misalkan jika tidak di dalam branch, berarti dia ini pengecekan apakah cabang itu ada atau tidak. Kemudian dia akan mereturn verse-nya itu bahwa jika cabang itu tidak ada, dia maka mengembalikan daripada notifikasi itu, alias branch berhasil ditambahkan. Kalau ini kan notifikasi error ya. Ini kalau misalkan dia sudah
terupload alias berasa bertambah. Jadi kita selanjutnya ada dev commit change. Jadi di sini fungsinya untuk membuat commit dengan pesan-pesan kolektif pada cabang-cabang tertentu yang sudah kita pilih. Jadi ada juga errornya kalau misalkan tidak ada, dan jika pun maksudnya dalam pengecekan ya. Kemudian ini menambahkan commit baru di dalam message-nya. Kemudian ini adalah pengembalian pesan bahwa commit itu berhasil dibuat. Kemudian kita lanjut ke dev create branch, di mana fungsi itu membuat cabang baru. Membuat cabang baru, di mana kita akan melakukan pengecekan dan apakah itu branch-nya ada atau tidak. Jikapun kalau ini dia itu membuat daripada cabang baru berdasarkan salinan berdasarkan branch main. Kemudian dia mereturn daripada pengembalian bahwa branch itu telah terbuat. Kemudian pull request di sini ada ya seperti yang saya sebutkan, itu konstruktor dan bagaimana dia menyimpan berbagai macam cabang dan judul di sini ya inisiasinya. Kemudian ada dev add review. Dev add review ini untuk menambahkan review ke pull request. Jadi dia istilahnya menambahkan review ke daftar review dan mengembalikan daripada review itu berhasil. Kemudian ada mark pull request di dalam pools management. Situ ada, itu yang dimaksud adalah fungsi untuk menggabungkan daripada pull request itu ya. Jadi kita mengecek apakah pull request itu sudah digabungkan. Kemudian akan mengembalikan nilai pesan ini. Kemudian jika pun ini mengubah status pull request menjadi digabungkan. Jadi kita true, kemudian dia akan mengirimkan pesan daripada return pull request title merge. Kemudian di sini ada fungsi lagi. Jadi di sini ada fungsi add comment yang diadaptasi ke dalam pull request. Jadi kita coba dari issue tracking itu yang ada add comment-nya diadaptasi ke pull request. Ini fungsinya. Di mana ada add comment, fungsi untuk menambahkan komentar ke pull request, kemudian menyimpan daripada komentar sebagai sebagian dari review, kan pengembalian nilai. Itu letaknya. Jadi di issue tracking juga kita bikin konstruktornya, kemudian simpan datanya, di mana kita akan menyimpan daripada informasi-informasi tentang siapa yang ditugaskan kepada isu. Kemudian ini adalah fungsi daripada kita close isu, menyimpan status apakah isu itu sudah ditutup atau belum. Jadi kemudian ada fungsi add comment lagi yang bisa kita gunakan di fitur lain seperti pull request atau wiki. Oke, close isu tadi sudah ya. Jadi ya menambahkan komentar ke isu itu, add comment. Kemudian GitHub Action, kita masuk ke GitHub Action, di mana kita konstruktornya terlebih dahulu, kemudian data-datanya, kemudian dev add step itu fungsi daripada menambahkan langkah untuk action, ya, kalau pen juga, kemudian ada run action,
di mana kita akan menjalankan daripada fungsi untuk menjalankan GitHub Action tadi. Jadi dia mengecek terlebih dahulu, kemudian mengembalikan pesan, dan mengubah status menjadi complete. Kemudian ada fungsi add comment lagi. Itu kita akan bisa dari isu tracking tadi yang bisa digunakan untuk menambah komentar ke GitHub Action. Itu untuk add comment-nya. Cuman letaknya sekarang di GitHub Action-nya. Gitu. Kemudian wiki management. Jadi kita buat konstruktor, kemudian data, directory, kemudian kita bikin fungsi create page, di mana kita membuat daripada halaman baru dengan data title, kemudian edit page, kita mengedit daripada page itu, kita cek dulu terlebih dahulu, kemudian mengupdate daripada yang sudah kita inputkan. So, cek. Kemudian show page. Show page ini fungsi untuk menampilkan daripada konten halaman yang ingin kita show up. Kemudian lagi kita menambahkan add comment. Karena apa? Dari isu tracking tadi kita bisa menambahkan komentar di halaman wiki. Terus apa lagi? Untuk demonya kita coba sebagai sampel aja, mulai dari sampel repository, kemudian kita akan perlukas itu title and new feature, kemudian branch-nya kita coba buat atas nama feature branch, kemudian isunya dengan title pakai login feature, kemudian deskripsinya sudah di set, kemudian GitHub action-nya kita set sedemikian. Jadi contoh penggunaannya, jadi kita coba secara manual, secara tertulis non-inputan, bahwa kita akan menggunakan contoh penggunaan, mulai print, request management, kemudian menambahkan repo, menambahkan commit, kemudian untuk pull management kita menambahkan dari keduanya, dan menambahkan komen termasuk. Kemudian isu management, kita menambahkan komen. Misalkan di isu add comment ini, kita tambahkan string this is issue being investigate, kemudian di-assign ke siapa, gitu. Kemudian print-nya GitHub action, checkout code-nya apa. Maksudnya kita masukkan variable checkout code, kemudian ada print action, run action, kita menambahkan daripada run action itu dan menerapkan fungsinya, mana kita akan print terkait komen untuk meng-add-nya. Kemudian kita print wiki management dan print daripada wiki create add comment dan show page. Oke, jadi intinya untuk ketiga gabungannya mungkin cukup kompleks, alias kita bisa menggunakan add comment di setiap bagian fitur. Jadi nggak cuma di satu fitur, tapi bisa ke 5 fiturnya. Jadi letaknya ada di add comment-nya. Bagaimana kita input-output-nya, kita mengintegrasikannya di kode gabungan ini. Jadi mungkin itu aja dari kami. Jika pun ada kekurangan, mohon dimaafkan atau mungkin diberitahu kepada kami agar kami bisa revisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.